Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musnif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Adabul alim luzumul ilmi wal amalu bil ilmi wa dawamul waqari wa man'ut takabburi wa tarkud du'a'i bihi wa rifqu bil muta'allimi wa ta'ani bil muta'ajrifi wa aslahul mas'alati lil balidi wa tarkul anafati min qawli la adri wa takunu himmatuhu inda su'ali khulasatul masail ikhlasus sa'il wa tarkut takallufi wa istima'ul hujjati wal qabuli laha wa in kanat min khusmi. Di sekarang kita mau sampai pada bab adabul alim, adab dari seorang alim atau guru. Adab itu apa? Adab itu adalah isti'malu ma yuhmadu fi'lan aw qawlan, menggunakan suatu yang terpuji, baik itu pekerjaan atau ucapan. Kemudian adab seorang alim ini apa? Yakni luzumul ilmi, menetapi ilmu wal amalu bil ilmi dan mengamalkan ilmu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang lain mengatakan al ilmu kulluhu dunya illal amal. Dalam kitab Ayyuhal Walad beliau mengatakan al ilmu kulluha dunya illal amal. Jadi semua ilmu itu sebenarnya adalah urusan dunia kecuali kalau diamalkan. Beliau memberi contoh kalau ada orang mempunyai pedang, meskipun 1000 pedang kalau tidak digunakan tidak ada gunanya. Begitu juga ilmu, kalau tidak diamalkan ia juga tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Wadawamul waqar, termasuk adabnya seorang alim adalah anteng atau tenang, tidak gerusa-gerusu. Warifku bil muta'allim, welas terhadap murid, terhadap orang yang belajar. Wa ta'anni bil muta'ajrif, pelan-pelan dalam mengajari orang yang tidak baik dalam bertanya. Artinya harus telaten. Wa tarkul anafah min qawli la adri, tidak boleh enggan untuk mengatakan la adri. Kalau tahu ya dijawab, kalau tidak tahu ya katakan la adri, saya tidak tahu, begitu. Jangan maksa. Wastima'ul hujjah wal qabulu laha wa in kanal khusmi, mendengarkan hujjah dan juga menerima hujjah meskipun itu adalah hujjah dari musuh. Kalau itu benar ya harus diterima, tidak boleh gengsi. Termasuk adab seorang alim dalam sebuah cerita, ada seorang guru, ini guru di Indonesia, syekh di Indonesia, didatangi oleh seorang perempuan membawa anaknya. Syekh, ini bagaimana anak saya kok kebanyakan makan gula? Kemudian si syekh mengatakan, anu saja, pulang dulu 3 hari lagi datang ke saya. Akhirnya dituruti. 3 hari pulang, dapat 3 hari kembali ke gurunya itu. Kembali, kemudian gurunya mengatakan pada anak kecil itu, kamu jangan makan gula. Begitu saja, ngomong begitu saja. Akhirnya anak ini sama sekali tidak makan gula. Padahal cuman mengatakan, kamu jangan makan gula. Kemudian ibunya ini kaget. Ini anak saya ini disihir apa diapakan sama syekh ini? Kok begitu saja tiba-tiba tidak makan gula sama sekali? Ditanyakan kepada syekh, ini anak saya diapakan sama jenengan? Kemudian syekhnya jawab, saya kan nyuruh Anda untuk pulang dulu 3 hari. Selama 3 hari itu saya tidak makan gula sama sekali. Maka dari itu ucapan saya pada anak itu berpengaruh, ta'assur pada hatinya. Ini artinya termasuk dari adab seorang alim, sebelum dia menasihati orang lain, dia harus melakukan terlebih dahulu apa yang dia nasihati itu, agar nasihatnya itu bisa berpengaruh terhadap orang yang dinasihati.
Kemudian setelah itu kita bahas adab muta'allim, adab orang yang belajar. Adabul muta'allim ma'al alim, yakni yabda'uhu bisalam wa yakillu baina yadayhi kalam wa yaqumu lahu idza qama wa la yaqulu lahu qala fulanun khilafa ma qulta wa la yas'alu jalisahu fi majlisih wa la yabtasimu inda mukhatabatihi wa la yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi wa la ya'khudhu bi thawbihi idza qama wa la yastafhimuhu an mas'alatin fi tariqihi hatta yablugha ila manzilih wala yaktsuru alaihi inda malali. Jadi termasuk adab murid terhadap guru adalah memulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu lebih baik. Kemudian tidak banyak bicara di hadapan guru. Jika guru berdiri maka murid harus ikut berdiri karena guru berdiri. Dan juga tidak boleh mengatakan, ada seseorang yang mengatakan tidak seperti pendapat Anda. Ada guru lain atau misalkan yang tidak sama pendapatnya dengan Anda. Tidak boleh mengansur itu karena tidak sopan. Dan juga tidak boleh bertanya terhadap teman duduknya dalam majelisnya guru. Wala yabtasimu inda mukhatabatihi. Tidak boleh tersenyum ketika diajak bicara guru, atau ketika dimarahi atau dinasihati kemudian cengengesan begitu, tidak sopan. Wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yi. Tidak boleh menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan pendapat guru. Wala ya'khudhu bi thawbihi idza qama. Tidak boleh memegang pakaian guru ketika gurunya berdiri. Wala yastafhimuhu an mas'alatin fi tariqihi. Jangan bertanya suatu masalah di jalan hatta yablugha ila manzilih, hingga sampai ke tempat si guru. Artinya jangan tanya di tengah jalan, tidak sopan. Wala yaksuru alaihi inda malalih. Jangan banyak berbincang pada guru ketika gurunya ini sedang bosan begitu. Artinya tidak sedang dalam keadaan tidak mood lah begitu. Jadi iya begitu. Mungkin itu saja mungkin. Itu saja mungkin, singkat saja dari saya. Adabul Mukri wallahu a'lam bishawab.